Salam jajuan, nande bapak turang rasenina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah, semoga pagi ini kalian semua baik-baik aja ya. Oke pemirsa, hari ini saya duduk-duduk saja dan bercerita kepada kalian tentang video hari ini pemirsa ya. Mungkin ada beberapa orang dari kalian yang sudah update dan sudah tahu dari channel adik saya yaitu Odilia pemirsa. Jadi semalam pagi itu ditemukan sesuatu itu di belakang rumah saya pemirsa, di dekat dinding gitulah pemirsa ya. Jadi itu dia sejenis macam, kalau kita bilang itu macam guna-guna ya. Kalau orang Malaysia cakap apa tuh, jampi-jampi ya. Jampi-jampi. Jadi ditemukan itu macam sirih. Dalam sirih itu ada pinang, terus ada bawang putih, terus ada macam jarum. Tapi jarum tuh dia cucukkan ke limau purut. Limau apa namanya kalau sini itu? Limau purut ya, kita cakap limau mukur. Biasa memang jeruk tuh orang buat untuk macam, selain untuk buat pecal dan juga selalu kita masak untuk apa daunnya itu, jeruk itu selalu digunakan untuk buat benda-benda seperti ini pemirsa. Jadi ditemukan di rumah saya gitu pemirsa, di tapak rumah yang sekarang kita tengah bina rumah pemirsa. Itu kalau menurut saya tanya kepada mas saya, itu sebenarnya jampi itu dia untuk apa mak? Jadi jampi itu tujuannya itu nanti macam rumah tuh, kita duduk di sana macam ada jarum senantiasa mencucu-cucu. Artinya kita tidak akan nyaman dan selesa tinggal di situ gitu. Pernah kalian dengar tak orang yang tak boleh duduk diam, terus kita bilang apa? Ada jarum ke cucu dekat pasti tak boleh duduk diam, mau keluar juga gitu. Jadi kita pun macam itu, dia letak macam itu nanti tak mau duduk di rumah itu gitu. Pokoknya mau keluar juga nggak tahan tinggal di rumah itu nanti gitu pemirsa. Jadi kayak gitulah. Terus itu sama dia balut semua itu macam apa ya, macam panas gitu di rumah itu. Pokoknya tidak selesa nanti duduk di rumah baru yang kita buat ini gitu, nggak selesa. And then selalu ada masalah gitu pemirsa. Sebenarnya pemirsa, kalau di area-area kampung, khususnya kampung kami lah ya, nggak juga semua kampung ada seperti itu, tapi kalau area-area kampung macam agak-agak kami ini kan kampungnya boleh dikatakan agak pelosok juga ya pemirsa. Benda-benda seperti ini sih dari dulu juga ada, cuma sekarang tuh udah berkurang. Makanya saya juga agak terkejut karena udah lama sih nggak ada benda-benda seperti itu pemirsa gitu. Kok ya ampun, kok macam mana mau maju kampung kami ini kalau benda-benda macam ini masih terpelihara gitu. Dan ini bukan apa ya pemirsa, ini nggak bisa kita bilang memang orang kampung kayak gitu, enggak. Ini personality orangnya. Di bandar, di kota pun ada juga orang-orang kayak gini, kalian tahu pemirsa. Dia ini memang orang yang saya bilang tuh sakit. Dia ini sebenarnya tidak sehat, badannya memang sehat, tapi sebenarnya dia punya pikiran tuh agak kurang sehat gitu pemirsa. Kenapa? Karena dia itu memang jenis yang tak boleh melihat orang senang gitu. Dia susah melihat orang senang, dia senang melihat orang susah gitu pemirsa. Kalau kalian tanya feeling Sri siapa, semalam itu saya sembang, menurutmu siapa, kata mas saya bilang saya tak ada feeling, saya tak ada ingat yang ini yang itu, tak ada. Sebab saya ini orangnya kalau melihat orang lain itu nggak pernah melihat dari sisi negatifnya pemirsa. Kebanyakan sih kata mas saya, orang-orang seperti ini mereka itu macam baik dengan kita. Jadi gitu. Makanya kalau orang-orang seperti ini sih memang bagus masuk neraka ya. Kenapa? Karena kalau dia susah melihat orang senang melihat orang susah. Jadi di neraka lah baru dia akan merasa tenang, karena di sana itu nggak ada orang yang senang, semua orang susah. Susah hati, sakit hati, menderita. Mesti dia rasa seronok kan kalau tinggal di situ. Makanya saya bilang pindah, nggak cocok sama kehidupan di bumi ini orang-orang kayak gitu sebenarnya pemirsa. Saya tidak macam mana ya, nggak bisa juga saya marah atau gimana gitu karena orang sakit kan. Mungkin dia pikir senang saya ini cari duit membuat rumah saya itu pemirsa. Tunggang langgang saya juga tahu macam mana mencari duit untuk membuat rumah saya itu. Kalian tahu tak pemirsa, untuk membuat rumah itu belum apa-apa saja saya sudah ada hutang, tahu tak? Cuman saya tidak mau menceritakan benda-benda seperti ini di YouTube saya karena bukan semua orang peduli dengan kesusahan kita. And then bila nanti saya cakap, ayo saya inilah tak ada duit, kurang duit, tak cukup duit lah, ayo stres saya ini, rumah sudah buat, and then tak ada cukup duit. Nanti kalian bilang pula apa, mencari simpati. Kadang-kadang tuh kita mencurhat, meluah saja pun orang kata mencari simpati. Makanya daripada saya ini mengeluh-mengeluh di video, saya lebih suka saya buat selalu video gitu biar saya dapat duit gitu pemirsa. Belum apa-apa aja saya sudah berhutang loh. Iya, cuman kemarin saya hutangnya 2 kali. Mula-mula saya pinjam, lepas itu saya bayar separuh, lepas itu tiba-tiba di pertengahan jalan perlu lagi gitu. Kita nggak ada standby duit. Terus kata kakak ini, jangan
jangan gadai emas. Lepas itu dia bagi saya punya, dan saya sudah bayar. Balance-nya ada lagi, saya bilang nanti 25 hari bulan. Saya tak pernah cerita kan, memang saya tidak mau cerita benda-benda seperti ini. Tapi yang dia ingat saya ini senang mencari duit itu paham-paham, fikir-fikir tahu. Saya juga bukan senang mencari duit, struggle betul. Penat saya. Ya, kadang-kadang saya buat video kan, anak saya menangis, saya kena edit. Ya kan, kadang-kadang saya buat video anak saya ini belum makan, mau cepat-cepat. Nanti lambat makan, kadang-kadang anak saya sudah pulang, kadang-kadang suami saya call, tangan dia sakit atau apa. Semua itu pemirsa tak pernah saya tunjukkan, tapi saya tetap buat video, saya tunjukkan keceriaan. Kadang-kadang kalian nampak orang di dalam video itu terlalu berlebihan ketawanya. Untuk menyembunyikan kesusahan dalam hatinya, kalian tahu tak pemirsa? Pas saya balik ke kampung dulu, jadi di kedai itu, saya beli pisang goreng. Karena suami saya hari itu pancing, jadi saya kawani, and then saya beli pisang goreng di situ pemirsa. Terus ada orang bilang gitu, Nani belikanlah saya pisang goreng, katanya kayak gitu. Ambil aja Bi, ambil. Saya bilang kayak gitu, nanti saya bayar, saya bilang. Terus ada satu orang bilang begini, ambil aja lah, dia kan banyak duitnya, bukan susah-susah dia macam kita ke ladang, ngonggili matahari, katanya. Ngonggili matahari itu macam membelakangkan matahari kerja gitu kan. Terjemur panas matahari, dapat cuma 20 ringgit katanya, dapat cuma 60.000. Dia ngok-ngak saja, dia di video udah hanya dapat duit. Dia apa susah-susah dia cari duit. Terasa saya memang sebenarnya, cuman saya senyum-senyumkan. Mana ada senang cari duit? Saya bilang semua cari duit susah, makanya kita mau pakai duit pun berpikir. Cuman karena saya pulang pun 5 tahun sekali, bukan nanti saya jadi miskin pun kalau saya belanja kalian pisang goreng. Lagian pun yang menggoreng itu anak saya bilang kayak gitu pemirsa. Situ pun saya ada terasa tahu. Kemarin juga baru kita beli ikan. Ada satu uncle nih, dia bilang gini, suami saya pilih-pilih ikan gitu. Dia bilang sama anak saya, ada kenal saya lagi ke? Dia kata, kenal Tata, kata anak saya. Kenal ke? Tak kenal lah, you susah juga dulu kenal saya. Sekarang you hidup senang, mana ada kenal saya lagi. Terasa kan kita, orang ingat juga hidup senang pemirsa. Saya rasa bukan semua orang sanggup juga cari duit dari YouTube ini. Jadi tak ada yang senang lah, saya pun susah juga. Bukan saya tup-tup langsung saya buat rumah, tidak. Sudah lama saya menabung untuk membuat rumah saya itu pemirsa. Cuman kemarin budget kita lain, biayanya lain. Karena kan tahulah kalian bahan-bahan membuat rumah ini tuh setiap tahun naik gitu. Cuman saya daripada saya harus mengeluhkan di video, ayo duit kurang, duit tak cukup, itu saya kurang suka pemirsa. Bukan saya ini orangnya gengsi atau orangnya itu lansi ke apa, tidak. Saya memang tidak suka menunjukkan kelemahan di depan orang banyak. Bukan semua orang yang melihat kelemahan kita itu simpati. Ada setengah orang tuh melihat kita lemah itu mereka senang gitu. Buat apa? Jadi begitulah pemirsa. Saya buat video ini pun susah saya buat cerita ini karena udah dekat pukul 9. Saya sudah masak nasi Madawan tapi dia belum makan lagi. Yang sekarang lapar dan mengantuk dia. Makanya kebanyakan videonya ini saya cut-cut. Terus emangnya juga nggak nyambung-nyambung. Ini realiti kehidupan pemirsa. Beginilah kalau kita juga mau jaga anak, kita mau cari duit juga ya memang begini kan. Hai pemirsa, pokoknya begitulah. Tapi sudah diangkat itu ya benda itu. Saya cerita pun tak boleh, tadinya saya mau curhat kepada kalian tapi ya udah deh. Anak saya pun sudah meragam. Tapi benda itu sudah diangkat, udah dibakar juga. Terus kita udah tanya juga, adik saya sudah tanya juga, macam orang pintar lah, macam ustadz gitu dia tanya. Terus katanya kalau udah didapat ya udah nggak ada apa-apa itu, nggak ada masalah apa-apa. Cuman kalau misalnya benda itu tidak didapat and then di semen, so maknanya benda itu akan selamanya. Itu yang susah katanya, karena kalau udah di semen benda itu ada di bawah rumah saya. Memang rumah itu memang tidak boleh didiami lama gitu. Mungkin karena Tuhan juga sayang kepada saya pemirsa, makanya sebelum mereka melakukan penyemanan semalam, dapatlah benda itu gitu. Pas dikorek itu, oh dapat di situ diletaknya kayak gitu pemirsa. Jadinya udah selesai lah, karena udah didapat, udah selesai, tidak ada masalah apa-apa. Cuman saya di sini hanya membagi tahu kepada kalian, kepada yang menonton video saya ini, saya tidak tahu ya, karena kadang-kadang tuh penontonnya ada 30.000, cuman komennya hanya ada 80 orang gitu. Jadi kebanyakan hanya silent viewer, menonton secara senyap-senyap tanpa berkomentar gitu pemirsa. Jadi dia tidak buat apa-apa gitu. Jadi saya bilang untuk yang spesial orang lah, mungkin orang kampung saya ada melihat video saya ini, tidak ada yang senang mencari duit. Saya juga tunggang langgang jungkir terbalik-balik saya cari duit untuk membuat rumah saya itu. Kalau kalian pikir, iya tengok dia ini hidupnya senangnya ini, mungkin ada yang setengah orang tuh nggak suka tengok kita itu hidup senang. Saya juga nggak hidup senang. Betul, setiap hari saya mungkin kalau yang kerja ke ladang itu mereka penat karena pakai tenaga. Kalau pakai perasaan dan otak seperti saya ini pemirsa, kadang-kadang baca komen pun kita terasa hati juga tahu. Orang kata lebih bagus dia lelah bekerja daripada lelah berpikir. Gitu. Jadi
Begitulah dia. Kalau misalnya ada yang tidak suka dengan saya, nanti saya balik kampung kita derek cakap. Ya kan? Terus kalau ada sesuatu yang menyakitkan hati Anda, saya tidak sedar, perkataan saya atau tingkah laku saya ataupun apalah yang membuat Anda itu tidak nyaman dan merasa tidak suka kepada saya, itu saya minta maaf. Karena saya tidak tahu apa-apa di dalam hati Anda kalau tidak Anda ceritakan kepada saya. Kalau tidak Anda informasikan, "Hey Sri, kau buat kayak gini-gini, aku gak suka lah." Gitu saya boleh memperbaikinya. Ini Anda senyap-senyap, Anda buat letak rumah saya gitu. Gimana dong? Kalau siapa feeling, saya tak ada feeling siapa-siapa. Saya setiap orang saya tengok pikir positif aja sih. Kalau mau curiga, semua kita curiga. Ini si kecil ini pun saya curiga, ini tengok si botak ini. So pemirsa, untuk hari ini itulah dia video kita pemirsa. Kita jumpa lagi dengan video. Bye.